Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini kita akan belajar tentang keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Selain itu, kita akan belajar tentang menyusun langkah dan strategi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Ki Hajar Dewantoro membedakan pengertian antara pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran adalah memberikan sejumlah ilmu yang berfaedah, sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan. Pengajaran dan pendidikan diselenggarakan guna memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan, yaitu manusia merdeka yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, beserta tuntutan perkembangannya. Dalam pendidikan, perubahan adalah hal yang kekal terjadi. Cara belajar anak zaman dahulu tentu saja berbeda dengan cara belajar anak zaman sekarang. Biarkanlah anak berkembang dengan keunikan dan caranya sendiri, guna mencapai tujuan belajar. Dengan budi pekerti, anak dapat melatih dirinya agar memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Untuk mewujudkan pelajar yang merdeka secara lahir dan batin dalam proses pembelajaran, seorang guru perlu melakukan berbagai cara dan strategi. Namun, perlu disadari bahwa keberhasilan proses pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh emosi, cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, daya untuk memilih, motivasi intrinsik, dan struktur sistemik lingkungan dalam pembentukan nilai-nilai dalam diri seseorang. Pelajar yang sangat diidamkan pada era yang semakin maju ini adalah pelajar yang memiliki profil belajar Pancasila dalam transformasi pendidikan, yaitu pelajar yang terbangun utuh atas dimensi-dimensinya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis, dan kreatif. Dimensi-dimensi tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila satu dimensi ditiadakan, maka profil tersebut menjadi tidak bermakna. Untuk itu, perlu dipandang penting seorang pendidik mengembangkan dirinya guna menjadikan pribadi pendidik yang berkompeten secara berkualitas. Pendidik yang dapat mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila adalah pendidik yang pada dirinya tumbuh dan berkembang nilai-nilai guru penggerak, yaitu pendidik yang senantiasa mengutamakan berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Namun tak cukup dengan nilai-nilai itu saja. Guru penggerak harusnya dapat memerankan dirinya dalam transformasi pendidikan. Beberapa peran yang dapat diwujudkan adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan kemampuan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam upaya penumbuhan nilai-nilai dalam diri seseorang, seorang pendidik hendaknya dapat memerankan pribadi luhurnya sebagai bentuk keteladanan, sistem pembiasaan yang konsisten di lingkungan pendidikannya. Selain memiliki nilai dan peran guru penggerak, pendidik hendaknya juga terampil dalam mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya
untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Membuat rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Menjalankan rencana prakarsa perubahan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Selain itu, upaya perwujudan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila dapat ditunjang dengan lingkungan pendidikan yang memiliki budaya positif. Budaya positif adalah sebuah karakter khas yang dianut oleh seluruh anggota sekolah. Budaya positif berperan sebagai tuntunan untuk memberikan kerangka dan landasan baik berupa ide, semangat, gagasan, dan cita-cita yang mengarahkan kinerja pendidik guna mencapai tujuan sekolah dan kualitas pendidikan yang diharapkan. Untuk memahami upaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah, terlebih dahulu kita perlu 1. Memahami konsep budaya positif berdasarkan konsep perubahan, paradigma, stimulus respon, teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal. 2. Memahami konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta penerapan segitiga restitusi dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid, serta menyusun strategi-strategi aksi nyata melalui kolaborasi dengan warga sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. 3. Menganalisis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan kebutuhan murid. Berikut adalah contoh rancangan tindakan untuk aksi nyata upaya penanaman sikap mandiri murid dalam mengerjakan tugas. Rancangan ini dilatar belakangi oleh sebagian murid yang belum memiliki ide-ide sendiri sebagai dasar berperilaku dan bertindak. Mereka hanya cenderung berpikir, berperilaku, dan bertindak sekedar mengikuti komunitasnya tanpa mengetahui maknanya. Tujuan dari rancangan ini adalah untuk menanamkan sikap mandiri murid dalam mengerjakan tugas. Tolak ukurnya, siswa memiliki sikap mandiri dalam mengerjakan tugas dengan motivasi dari dirinya sendiri dalam hal berpikir, bertindak, dan bersikap tanpa melibatkan pihak lain. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah 1. Menyusun program penugasan. 2. Menyusun kriteria kelulusan. 3. Menyusun rubrik penilaian. 4. Melaksanakan penugasan. 5. Penilaian proses pengerjaan tugas. 6. Validasi hasil tugas. Dan 7. Pelaporan hasil tindakan. Dukungan yang kami butuhkan adalah unsur yang terlibat, yaitu siswa, guru, orang tua atau wali, dan kepala sekolah. Lembar kerja siswa, rubrik penilaian, tanda tangan orang tua atau wali, daftar hasil penilaian, dan laporan hasil penilaian. Guru bergerak Indonesia Maju. Salam.